penulis Indonesia meluncurkan buku karyanya di Bangkok. Ini hal langka. Akan tetapi, 29 Juni lalu peristiwa langka ini dialami Hermawan Kartajaya, 53 tahun. Buku yang ia tulis bersama guru marketing internasional Philip Kotler berjudul Repositioning Asia: From Bubble to Sustainability, John Wiley and Sons, menjadi sumbangan terbaru mengenai Asia dalam ikhtiarnya untuk pertama melepaskan diri dari krisis dan kedua mampu belajar dari kesalahan hari kemarin. Menulis boleh jadi hobi yang sudah mentradisi pada Hermawan, karena sebelum Reposisi Asia, Hermawan sudah menulis sejumlah buku dan banyak artikel seperti versi Indonesia The 22nd Immutable Laws of Branding yang ia tulis bersama ahli Amerika Paul Rice tahun 1999, Siasat Bisnis Menang dan Bertahan di Abad Asia Pasifik tahun 1997, dan 36 Kasus Pemasaran Asli Indonesia tahun 1996. Tentang penulisan buku dengan orang asing, Hermawan menjelaskan, dari segi ilmu, ia punya kesempatan memperkenalkan model yang ia kembangkan ke dunia internasional. Selain itu, dalam proyek bersama mereka, ketelitian dan kedalaman sangat diperlukan. Ini karena draft buku dinilai oleh para ahli dari seluruh dunia secara anonim. Mereka tidak tahu siapa penulisnya, jadi nama besar tidak ada artinya kalau tidak ada mutunya. Bila yang pertama sukses, lebih mudah buat penulis dan lembaga yang ia wakili untuk go internasional. Ini penting karena dari awal Hermawan memang tidak ingin jadi jago kandang. Selain melalui buku, cita-cita Hermawan tersebut ia ikhtiarkan dengan aktif di organisasi marketing internasional. Hermawan antara lain adalah Presiden Asia Pacific Marketing Federation tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. Presiden Indonesia Marketing Association tahun 1996 sampai dengan 1999 dan tahun 1999 sampai 2002. Vice Chairman World Marketing Association tahun 1999 sampai dengan 2000. Selain itu, ia menjadi satu anggota dari World Marketing Association Council atau WMA yang anggotanya hanya 12 orang.
Akan tetapi pesona Hermawan, kalau bisa dikatakan demikian, terutama muncul ketika ia berhadapan dengan para pemasar atau marketer. Misalnya yang bergabung dalam Forum Strategis Asosiasi Pemasaran Indonesia atau IMA di Jakarta dan Surabaya. Di depan forum beranggotakan 250 hingga 400 orang, Hermawan tampil bak guru dan sekaligus bintang. Laku klemar-klemar, siga diputer, pikiran diputer. Ojo kaminter, yo sowan wong pinter. Ono Hermawan, ono Philip Kotler. Akeh sing wis kaliber, ono Peter F. Drucker. Muga-muga kahanane will be better. One-to-one marketing itu seperti pacaran, ujar Hermawan dalam forum terakhir bulan silam. Maksudnya, pemasar perlu mengetahui seluk-beluk target customers sebagaimana halnya seseorang yang penasaran ingin mengetahui seluk-beluk pacarnya, penuh semangat dan entusiasme. Hermawan menjabarkan kiat-kiat pemasaran baru sambil membawa mikrofonnya keliling ruangan, bukan duduk di kursi penceramah. Dan di Surabaya, tampak pendengar setianya menyimak apa yang ia sampaikan. Kenyataannya, kiat itu bukan hanya diiyakan oleh pikiran, tetapi sekembali ke kantor bisa menjadi basis baru untuk merumuskan strategi penjualan. Jadi, memang ada dua hal yang menonjol dari Hermawan. Pertama, stylenya, dan kedua, daya tarik substansi yang ia sampaikan. Tentang gaya penyampaian ilmu dan perkembangan marketing yang stylish itu, Hermawan mengatakan dirinya adalah semacam scientific entertainer, memberi pelajaran ilmiah sambil menghibur. Selain menjalani profesi sebagai guru marketing, Hermawan juga terus mendalami ilmu marketing itu sendiri yang dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan sangat cepat. Beruntung, dalam hal ini Hermawan tergabung dalam tim 6 yang dibentuk World Marketing Association untuk merumuskan kembali marketing dunia. Kesimpulan yang sudah diperoleh adalah marketing harus menjadi filosofi dan disiplin semua orang atau fungsi dalam sebuah organisasi bisnis. Dengan demikian, marketing bukan lagi sebuah departemen. Marketing is too important for marketing department. Begitu keyakinan dewasa ini. Dan karena itu setiap orang di perusahaan harus menjadi pemasar. Dalam arti, setiap orang dalam fungsi masing-masing harus memberi kontribusi pada
bagaimana menanggapi pasar yang terus berubah. Marketing bukan lagi selling, melainkan strategi bisnis yang menjadi tanggung jawab semua orang untuk mengembangkannya. Urip sing gemati gemilan astiti golek bati nanging aja do korupsi. Zaman kompetisi globalisasi nang tumandang aja kakeyan teori. Ayo dadi lakon so dadi penonton yen ngendikan ngalor ngidul ngitang ulon. Rikat opo alon bisnis yo mas go on instalono stamina Thomas Edison. Pergaulan Hermawan dengan marketing dapat dikatakan sangat intens. Ia bahkan sempat melihat dirinya makan, tidur, dan mimpi dengan marketing. Love affair dengan marketing ini yang ia mulai ketika ia masih bekerja di Departemen Pemasaran PT Panggung Elektronik Industri kira-kira 15 tahun yang lalu. Sementara ilmu marketing itu sendiri ia pelajari di S1 di Universitas Surabaya dan di program MSc di International Marketing University of Strathclyde, Glasgow, Inggris. Tetapi sebagian besar ilmu saya peroleh setelah mengikuti lebih dari 10 kali Executive Education Program di Harvard, Michigan, Kellogg, dan lain-lain seminar dan konferensi di berbagai tempat. Tutur Hermawan kepada Kompas pekan silam. Minat kuat mendalami marketing tersebut menurut Hermawan adalah karena ia bisa menganalisa keberhasilan maupun kegagalan orang ketika melakukan penetrasi pasar yang perilakunya sulit diduga. Untuk memahami perilaku yang sulit tersebut, marketer perlu mengintip ilmu lain seperti ekonomi makro, sosiologi, psikologi, budaya, komunikasi, bahkan filsafat. Berdasar itu pula, Hermawan bisa melihat perkembangan pola konsumen Indonesia saat ini yang di dalamnya mengandung paradoks sebagai hasil globalisasi, sehingga ada model sidul, nilai universal tetapi perilakunya mengedepankan nilai lokal atau fortifikasi. Ada juga siboy, perilaku universal tetapi tetap mempertahankan nilai tradisional. Ada juga model Mang Udel yang konsisten karena nilai dan perilakunya tradisional, dan ada model Tante Amerika yang nilai dan perilakunya universal. Kelar-kelar, pelaku kelar-kelar, sigar di booster, pikiran diputer. Ojo kang pinter, yo sowan wong pinter. Ono Hermawan, ono Philip Kotler, akeh sing wis kaliber. Ono pinter F. Drucker, muga-muga kahanane will be better.
Lalu, apakah Hermawan hanya pintar bertutur tentang marketing dan tidak tergerak atau tidak mampu menerapkan ilmunya di perusahaan sendiri? Leading Service Officer di Markplus NCO ini mengatakan, dengan menjalankan perusahaan konsultan strategik bisnis yang ia pimpin tersebut, yang harus berkompetisi dengan perusahaan lain termasuk The Big Five dari luar, berarti saya sudah mempraktekkan ilmu marketing itu sendiri. Kini, ilmu yang ia maksud adalah Marketing Plus 2000 Framework. Model ini sudah dikembangkan menjadi lebih komprehensif, yang ia sebut Sustainable Marketing Enterprise. Dengan menggunakan model inilah ia berhasil memperbaharui strategi banyak perusahaan dan secara signifikan meningkatkan kinerja mereka, antara lain United Tractor, Komatsu, Indofood, Semen Gresik Group, Bank Tabungan Pos Nasional, Goodyear Indonesia. Dengan semua pengetahuan yang sudah ia kumpulkan, disertai pengalaman 10 tahun lebih, ditambah gaya impresif, Hermawan kini amat populer. Di hotel, di bandara, dan di dalam pesawat, ia sering ditegur. Akan tetapi, ia sendiri mengatakan, popularitas bukan tujuan. Sebagai orang yang berjiwa guru selama 20 tahun, saya happy sekali kalau makin banyak orang yang tertarik pada saya, dan setelah itu mau belajar marketing yang amat diperlukan oleh bangsa kita dalam menghadapi persaingan global, ujarnya. Dari perkawinannya dengan Suliawati Santoso, Hermawan yang kelahiran Surabaya 18 November 1947 ini punya 2 anak, Michael Hermawan 24 tahun dan Stephanie Hermawan 19 tahun. Dua-duanya sedang studi di Amerika Serikat. Bagi Hermawan yang punya hobi jogging, karaoke, dan nonton live musik untuk mendapatkan inspirasi baru, impian yang terus hidup adalah menjadikan Markplus NCO dan konsultan bisnis lokal menjadi lembaga konsultan regional Asia Tenggara yang terpandang, admired and respected karena kualitasnya. Kisah mengenai Hermawan Kartajaya dimuat di harian Kompas 17 Juli tahun 2000 dengan judul Hermawan Kartajaya, penghibur seni marketing, ditulis oleh Ninok Laksono.